semuanya. Sebelumnya, izinkan saya, Lintang Nadia Marsya sebagai moderator dari kelompok 2 untuk dapat memandu presentasi kita pada hari ini. Materi kali ini adalah strategi perlawanan terhadap bangsa Eropa pada awal abad ke-20 bersama dengan pemateri-pemateri hebat kita pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung dengarkan materi pertama kita yang akan disampaikan oleh Jo Ahmad. Nah, jadi materi yang pertama yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Eropa di Nusantara, kerajaan-kerajaan dan kesultanan yang memiliki kedaulatan sendiri melakukan berbagai perlawanan terhadap kebijakan penjajah yang menindas rakyat dan merendahkan martabat bangsa. Perlawanan ini merupakan bentuk awal nasionalisme, meskipun masih bersifat lokal dan belum didasari kesadaran nasional. Nah, jadi ciri-ciri perlawanan sebelum munculnya kesadaran nasional yang pertama ada bersifat lokal. Jadi dilakukan oleh kerajaan tertentu tanpa dukungan kerajaan lain. Setiap kerajaan menganggap perlawanan sebagai masalah internal, namun muncul benih kesadaran akan musuh bersama, yaitu bangsa penjajah. Yang kedua, bergantung pada pemimpin yang karismatik, dipimpin oleh tokoh berpengaruh seperti raja, bangsawan, atau ulama. Perlawanan berhenti jika pemimpin tertangkap atau gugur. Contohnya seperti Sultan Hasanuddin, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sisingaraja 12, dan Tengku Umar. Yang ketiga, bersifat fisik atau bersenjata, yaitu menggunakan senjata tradisional seperti keris, pedang, rencong, dan kelewang. Walau kalah teknologi, semangat juang rakyat sangat tinggi. Dan yang terakhir atau yang keempat, mudah dipecah belah atau divide et impera. Belanda menggunakan politik adu domba atau divide et impera. Tentara kerajaan penguasa daerah bisa menganggap Belanda sebagai musuh atau sekutu, tergantung kepentingannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama tentang materi kedua dari pemateri kedua kita, yaitu Najwa Alifa. Yang kedua yaitu Kesultanan Demak di Jawa. Dipimpin oleh Pati Anus dan Fathahillah. Penyebabnya monopoli Portugis di Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512 sampai 1513, serangan Pati Anus di Malaka gagal. Dan pada tahun 1527, Fathahillah usir Portugis dari Sunda Palapa ke Jayakarta, atau yang sekarang disebut Jakarta. Yang ketiga yaitu Kesultanan Aceh di Sumatera, dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah dan Sultan Iskandar Muda. Penyebabnya yaitu persaingan dagang di Selat Malaka. Strategi perlawanannya yaitu persenjataan kuat, bantuan dari Turki. Hasilnya yaitu serangan belum berhasil, tetapi Portugis akhirnya lemah dan dikalahkan VOC pada tahun 1641. Selanjutnya, kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh pemateri ketiga kita, yaitu Mustika Minsatu. Selanjutnya ada perlawanan pada masa VOC. Yang pertama, perlawanan Mataram di Jawa. Sultan Agung menolak monopoli perdagangan VOC dan menganggap keberadaan VOC di Batavia sebagai penghalang cita-cita Mataram untuk menyatukan Jawa. Mataram melancarkan 2 kali serangan ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629. Kedua serangan tersebut gagal karena masalah logistik dan pembakaran buku makanan oleh VOC. Namun, serangan Mataram menyebabkan wabah penyakit yang menewaskan Gubernur Jenderal VOC Segini Khan. Yang kedua ada perlawanan dua Makassar di Sulawesi. Sultan Hasanuddin menolak monopoli VOC karena Makassar adalah pelabuhan bebas. VOC ingin menguasai perdagangan di Indonesia Timur. Terjadi perang Makassar pada 1666 sampai 1669. VOC menerapkan strategi adu domba atau divide et
Materi kedua udah, materi ketiga udah. Berarti selanjutnya kita simak bersama pemateri keempat kita, yaitu Haya Naila. Nah, kemudian ada perlawanan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan beralih ke pemerintahan kolonial Belanda. Tapi, rakyat Indonesia tetap melawan seperti Maluku, Pattimura, Sumatera Barat yaitu Pagri, Mataram yaitu Diponegoro, Bali yaitu Jagaraga, Kalimantan Banjar, dan juga Aceh. Perlawanan ini menandakan semangat rakyat untuk menentang penindasan Belanda di bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Yang pertama ada perlawanan Pattimura yaitu di Maluku pada tahun 1817. Perlawanan rakyat Maluku ini pada tahun 1817 yang dipimpin oleh Thomas Campbell atau dikenal sebagai Pattimura meletus karena penderitaan akibat kebijakan keras Belanda. Karena penderitaan akibat kebijakan keras Belanda, termasuk kerja paksa dan juga pengambilan hasil bumi, perlawanan ini mencapai puncaknya Perlawanan ini mencapai puncaknya yaitu dengan direbutnya benteng Dorstad, meskipun Pattimura akhirnya tertangkap dan dihukum mati oleh Belanda. Presentasi kita udah habis selesai nih. Tapi masih ada satu materi terakhir yang akan disampaikan oleh Hanif Yusuf. Nah, lalu yang kedua ada perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap Belanda dimulai sejak awal abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Banyak kerajaan di Indonesia menentang VOC dan pemerintah kolonial Belanda. Tokoh-tokoh penting dalam perlawanan kolonialisme Belanda yaitu yang pertama adalah Sultan Iskandar Muda dari Aceh pada tahun 1635. Yang kedua ada Sultan Agung dari Mataram pada tahun 1613 hingga 1645. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar pada tahun 1667. Yang keempat ada Butung Suraparti dan Suronojoyo dari Jawa pada tahun 1670. Dan yang terakhir ada Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten pada tahun 1684. Tujuan mereka adalah mempertahankan kedaulatan dan menolak kekuasaan asing. Perlawanan ini menunjukkan semangat rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Sekian. Gimana nih teman-teman penjelasannya? Keren banget kan? Yang pastinya udah singkat, padat, dan mudah dipahami. Apa? Masih ada yang mau ditanyain? Boleh! Tulis di kolom komentar ya. Oke, karena presentasi kita udah selesai, maka waktunya kita mengucapkan salam perpisahan. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.